Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Khairatun Nabila dari kelas C4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pertumbuhan, kematangan, belajar dan latihan, serta keterkaitannya dengan perkembangan atau development. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan yaitu perubahan atau kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik, seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan saraf, dan lainnya menjadi lebih sempurna. Pertumbuhan individu dapat diukur dengan alat pengukur, dan pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup berupa perubahan ukuran yang bersifat irreversibel. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan fungsi fisik yang murni. Yang kedua adalah tentang kematangan. Kematangan merupakan suatu keadaan atau tahap pencapaian proses pertumbuhan atau perkembangan. Kematangan juga dapat berarti matangnya suatu fungsi atau potensi mental psikologis akibat proses perkembangan karena pengalaman dan juga latihan. Yang ketiga adalah belajar atau learning. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Menurut J.J. dan Berliner, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang karena pengalaman. Sedangkan menurut L. Bige, belajar adalah suatu perubahan menetapkan dalam kehidupan seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Sedangkan menurut James Whittaker, belajar didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau merubah perilaku melalui latihan dan juga pengalaman. Dan selanjutnya adalah latihan atau exercise. Latihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Latihan juga membantu peserta didik dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya untuk meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh pendidikan dalam usaha mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah perkembangan atau development, yaitu proses atau tahapan pertumbuhan yang lebih maju. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu. Walaupun demikian, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa. Oleh karena itu, semua orang yang mendapat tugas untuk mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Bahwasannya perkembangan melibatkan perubahan. Tujuan perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. Sikap anak terhadap perubahan dipengaruhi oleh kesadaran akan perubahan tersebut. Bagaimana pengaruh terhadap perilaku anak, sikap sosial terhadap perubahan ini. Dan juga perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan juga belajar. Perkembangan menekankan kenyataan bahwasannya perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas dari perkembangan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.